Halo semuanya, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023 ya. Kali ini bersama dengan saya, kita akan membahas mengenai peran bahasa Indonesia sebagai bahasa seni. Kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa seni dan bagaimana peran bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan saya, Maudina, yang akan setia menemani Anda semua dimanapun dan kapanpun. Stay tune terus ya! Mungkin kita sudah mengenal mengenai bahasa itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengenal peran bahasa Indonesia sebagai bahasa seni, kita ulas balik mengenai apa sih bahasa itu? Nah, bahasa itu sendiri merupakan alat komunikasi yang wajib dimiliki oleh orang yang melakukan hubungan sosial kepada setiap manusia ya. Jadi, dengan adanya bahasa, segala sesuatu yang ingin kita ucapkan atau utarakan akan mudah tersampaikan dengan baik. Seperti saya yang saat ini sedang memperkenalkan mengenai pengertian dari bahasa. Inilah yang dimaksud dengan bahasa sebagai alat komunikasi saya kepada sobat semua dalam menyampaikan informasi tentunya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, tentu bahasa memiliki peran penting dalam menyampaikan maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan. Lalu, apa saja fungsi dari bahasa Indonesia itu? Menurut Sumiati Budiman, seorang ahli mengatakan bahwa fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu 1. Fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, bahasa dalam fungsi budaya atau kultural. Bahasa telah digunakan untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, bahasa sebagai fungsi artistik. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Yang keempat, bahasa sebagai fungsi edukatif. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, bahasa sebagai fungsi politis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mempusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Terakhir, fungsi sebagai ekspresi diri. Bahasa telah dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan segala perasaan manusia, sehingga dengan begitu manusia mengerti akan ekspresi orang lain. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan sejak zaman dulu, tepatnya ketika dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia telah melewati masa-masa di mana banyak sekali peristiwa sejarah yang merupakan fase perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, memerangi pemberontak-pemberontak, zaman Orde Baru hingga sekarang. Seiring dengan adanya perubahan-perubahan kondisi tersebut, bahasa Indonesia pun mengalami beberapa perubahan, baik dalam cara penulisan, pengucapan, penambahan dan pengurangan kosakata, perbaikan ejaan, dan lain sebagainya. Semua ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia agar lebih baik sampai sekarang bahasa Indonesia pun tetap indah untuk diucapkan, tetap indah untuk didengar, dan tetap indah dibaca. Tentu, hal tersebut akan menjadi kenyataan kalau bahasa Indonesia diucapkan dan ditulis dengan baik dan beretika. Lalu, apa hubungan antara bahasa dan seni itu sendiri? Seni dan bahasa memainkan peranan yang besar dan signifikan dalam perkembangan satu sama lain. Bahkan kedua-duanya merupakan bidang yang saling mempengaruhi dan menyumbang terhadap perkembangan satu sama lain. Atas dasar itu, tidak terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa kemunduran salah satu bidang tersebut akan berpengaruh pada bidang yang lainnya juga. Kendati begitu, terdapat kecenderungan bagi masyarakat secara umum untuk mengaitkan hubungan antara seni dan bahasa. Tanggapan tersebut biarpun benar, sebenarnya juga kurang tepat. Karena secara umum, seni sebagai hasil pantulan adab, adat, dan budaya menggunakan bahasa sebagai wadah menyampaikan gagasan, teknik, serta falsafah seni.
Namun begitu, sebagai sebuah bidang yang bersifat figuratif dan abstrak, seniman memerlukan sebuah wahana yang bersifat non-figuratif untuk mendukung hasil karya mereka. Bahasa menyumbang terhadap perkembangan seni melalui keupayaannya untuk melaksanakan tugas utama yang diperlukan seni, yakni sebagai pendukung konsep dan makna terhadap gambaran abstrak seni. Dalam hal ini, peranan bahasa sangat penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu karya seni. Selanjutnya ialah mengenai beberapa fungsi bahasa ke dalam kesenian masyarakat, yaitu yang pertama ialah fungsi pemersatu. Bahasa sebagai fungsi pemersatu, karena dapat menghubungkan semua penutur dari berbagai bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan atau keunikan untuk membedakan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, pembawa wibawa, yaitu penutur yang mahir berbahasa dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang terakhir, sebagai kerangka acuan, yaitu bahasa memiliki norma dan kaidah yang dijadikan tolak ukur bagi benar atau tidaknya bahasa seseorang. Nah, itulah pembahasan mengenai peran bahasa Indonesia sebagai bahasa seni. Sebenarnya bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan seni saja, namun juga dalam bidang lain seperti teknologi, pengetahuan, dan kebudayaan ataupun hal lainnya yang membutuhkan bahasa sebagai salah satu objek pentingnya. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam mengenal bahasa kebanggaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Menutup segmen terakhir dari saya, indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Stay tuned for more update. Thank you, bye.